Hai kawan maritim, akhirnya kita kembali lagi ke museum ini dan episode kali ini adalah dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional yang dilakukan kemarin tanggal 23 September dan kita akan mengamati dan membahas lebih jauh salah satu koleksi museum maritim Indonesia, yaitu sebuah mural bersamaan dengan pembangunan gedung ini, yaitu dari tahun 1958. Gimana? Iya, kalau buat kawan maritim, mungkin yang udah pernah kunjungan secara langsung ataupun secara virtual sudah tidak asing lagi Bu dengan mural ini. Tapi belum banyak kawan maritim yang tahu apa sih mural ini. Ada artinya enggak? Terus kapan ini dibuatnya Bu? Tahun berapa sudah ada mural ini di gedung yang sekarang jadi Museum Maritim Indonesia? Untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya ke Bu Tinia, karena Bu Tinia mungkin tahu. Kak Marlin juga tahu ya sedikit tentang ini. Mana mungkin Kak Marlin bisa jelaskan kepada kawan maritim? Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Ya, yang saya tahu mural ini dibuat pada tahun 1958, tepatnya tanggal 12 April 1958. Pada saat peresmiannya ya. Siapa senimannya kalau tahu? Pak Nasir Bondan. Beliau dari kelompok apa? Beliau dari kelompok pelukis rakyat, Bu. Oke. Itu pada adalah zamannya. kelompok seniman pelukis yang waktu itu tren pada masa menjelang kemerdekaan. Jadi mereka satu kelompok seniman yang sudah menciptakan beberapa karyanya di beberapa bangunan penting saat itu setelah kemerdekaan. Nah, ini menarik juga nih. Ada yang bisa kita perjelas ya, mulai dari mana nih? Ayo. Kita mulai dari sana dulu yuk Bu. Ini ya. Iya. Oke. Itu ada gambar kapal dengan jurumudi. Bisa dijelasin Bu, itu artinya apa sih Bu? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, memang mural ini menceritakan tentang semangat baru pelabuhan modern saat itu. Karena kita lihat di sini bahwa pelabuhan Tanjung Priok adalah salah satu dari 8 pelabuhan modern yang dibangun diawali sejak zaman sebelum kemerdekaan, zaman Hindia Belanda. Dan kenapa disebut modern? Karena ternyata pelabuhan ini sudah dilengkapi dengan beberapa peralatan-peralatan yang saat itu cukup modern. Contohnya adalah kita lihat di sini ternyata pada awal abad ke-20 ya, itu 1900-an, di mana waktu itu tenaga listrik itu juga masih tenaga yang terbarukan saat itu ya. Jadi Frame itu di sudah bawah ya Bu? Ya, yang bawah, di bawah ini ya. Ini menunjukkan bahwa waktu itu pelabuhan Tanjung Priok adalah pelabuhan yang modern, sudah menggunakan tenaga listrik untuk mengoperasikan beberapa peralatannya. Juga mereka menggunakan seperti turbin ya. Kemudian di sini ada roda penggerak tenaga. Kemudian juga di sini kita lihat ada seperti sumber air bersih. Ini juga mereka juga sudah mulai menggunakan peralatan-peralatan yang sangat modern. Kemudian di sini terlihat gudang-gudang ya, ada gudang-gudang yang modern dengan kren-krennya dari besi-besi, bukan dari kayu. Jadi ini menunjukkan bagaimana modernnya saat itu. Juga cara kerja kren-kren dengan pengaitnya yang bisa mengangkat cukup besar. Di sini terlihat seperti karung-karung ya, jadi bukan satu-satu tapi udah mulai tiga-tiga di sini. Kemudian kapal uap ya, ini kelihatan ada uapnya, bukan kapal layar. Nah, Kapal layar tadi kan pertanyaannya, ini apa nih Bu, kok ada kayak nakoda kapal? Nah ini sebenarnya filosofinya menunjukkan bahwa pelabuhan Tanjung Priok itu harus dikendalikan oleh nakoda untuk
satu tujuan. Itu yang salah satu yang penting. Kemudian bahwa ternyata pelabuhan ini sangat penting. Pada saat itu Tanjung Priok adalah salah satu pelabuhan yang modern dan tempat di mana ekspor impor itu dilakukan melalui laut, ya. Dan saat itu memang sebelum kemerdekaan di Nusantara ini dikenal dengan adanya tanah paksa. Beberapa perkebunan menghasilkan produk-produk hasil bumi. Nah, di sini diperlihatkan seperti di sini ada pohon-pohonan, kemudian juga ada hasil bumi, hasil laut. Ya. Dan ini bagian daripada bahwa hasil bumi adalah salah satu komoditas yang penting waktu itu untuk perdagangan. Ya. Dan yang menarik lagi adalah di sini ada kapal. Nah, itu dia yang didukung oleh ya seorang laki-laki, bapak, ada ibu dan 2 anak. Kemudian apa itu kira-kira filosofinya? Filosofinya, kapal itu menunjukkan tentang kepelabuhanan kemaritiman, perusahaan, ya. Perusahaan. Terus itu nggak akan berjalan kali ya Bu kalau misalnya istri dan anak-anak tidak mendukung si bapak dalam bekerja. Artinya apa yang dilakukan atau pekerja di pelabuhan itu mereka bisa bekerja dengan baik ketika didukung oleh keluarga. Dan dukungan keluarga membuat kerja bapak yang baik, berarti perusahaan juga baik. Maju. Itu salah satu filosofinya. Jadi tadi kan kita sudah dengan Ibu Dirut sudah berbincang tentang filosofi ini, gitu. Tapi ini sangat menarik bahwa dukungan keluarga itu sangat penting untuk ketenangan kerja dan kesuksesan kerja dari seorang bapak yang ada di pelabuhan, ya. Dan itu juga berarti akan ikut membantu majunya perusahaan. Gitu. Sekali. Apalagi ada di pelabuhan ini ada PIP ya Bu, di mana organisasi perkumpulan istri pegawai itu membuat kegiatan-kegiatan yang inovatif yang bisa mendukung pelabuhan ini juga. Gitu. Jadi semua artinya kembali kepada keluarga. Keluarga yang suksesnya perusahaan. Gitu. Nah, ini juga sangat menarik ya, bahwa pada tahun 1958 itu memang pelabuhan yang begitu modern itu ekspresikan dalam muralnya. Keren ya Bu. Dan seniman-senimannya waktu itu memang ini menurut informasi ini adalah gaya naturalis ya. Jadi alami seperti apa dan kemudian juga di sini ada matahari. Ini juga sangat menarik. Matahari apa? Gimana? Jadi lambang apa itu? Matahari. Ya. Harapan. Cahaya. Kita juga perlu dalami lebih jauh lagi. Karena apa? Karena ini gaya membuat mataharinya ini sangat beda ya dengan yang lain. Ini tidak naturalis. Ini sangat beda. Kita beberapa lukisan atau gambar-gambar pada masa Jepang, karena ini pernah juga dikuasai oleh Jepang. Iya. Nah, ini bisa mungkin juga ada pengaruh dari gaya Jepang. Kan? Ya. Ini menarik. Yang mungkin para seniman yang ingin mendalami lebih jauh bisa mempelajari. Gitu. Jadi keren ya Bu. Menarik ya. Tahun 1958 seorang seniman bisa membuat seperti ini, menggambarkan kondisi pelabuhan pada saat itu. Wah, keren sekali. Dan bukan hanya saat itu tapi untuk kedepannya. Ya, perkembangan. Dan sampai hari ini lumayan masih bagus kondisinya dan masih terawat, sehingga memang kita semua bisa mempelajari, mendalami. Kalau kita lihat juga di sini ada garis-garis, ada beberapa frame, ya kita lihat ini frame 1, 2, 3, 4. Ada 4 frame. Ada 4 frame. Iya. Jadi kira-kira itulah kawan maritim. Mudah-mudahan pandemi
dan kalian bisa datang ke Museum Maritim Indonesia. Kami tunggu di sini. Melihat Kalian langsung ya Bu, Iya, mural bisa. kita. Hai kawan maritim, Pelindo memiliki satu wadah untuk Persatuan Istri Pegawai loh, yang biasa disebut dengan PIP. Nah, PIP ini memiliki banyak sekali kegiatan. Untuk lebih jelasnya, kita kenalan yuk dengan Ketua BPP PIP. Pagi ini kita ada tayangan khusus, yaitu terkait dengan keluarga yang mendukung suksesnya pelabuhan. Dan bersama kita kali ini sudah hadir Ibu Sumastri Sarwasih. Beliau adalah istri dari Dirut ITC, Bapak Arif Suhartono. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Ibu Tina, juga kawan maritim di mana saja Anda berada. Selamat, sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bu, kali ini memang spesial. Kami menghadirkan Ibu di Museum Maritim Indonesia karena ada sesuatu yang menarik dan itu tidak lepas dari peran Ibu di sini. Di sini di belakang kita ada mural, Bu. Mungkin Ibu sudah lebih tahu, Bu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana, Bu, ini filosofinya? Luar biasa Bu Tina. Kami sangat bangga dengan Museum Maritim ini yang berada di lingkungan Pelabuhan Indonesia 2. Bahwasanya ada mural dengan filosofi kapal yang diangkat oleh keluarga. Ya, saya lihat ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Oke, Ibu. Nah, hari ini juga saya lihat begitu sibuk nih ibu-ibu dan menggunakan pakaian yang menarik, pakaian tradisional nih. Ada apa nih, Bu? Kebetulan hari ini kami sedang menjalankan program dari Badan Pengurus Pusat Persatuan Istri Pegawai ITC, yaitu program kerja sosial budaya, di mana hari ini kita mau mengambil video klip dengan pesona 34 busana daerah dengan lagunya Mengejar Matahari, di mana di situ bercerita bahwasanya ada cerita tentang anak manusia di dalam mendampingi suaminya di dalam berkarya. Dia tidak pernah mengenal lelah, memberikan support yang luar biasa dengan cinta kasih, saling bergandengan tangan, dan berkarya positif. Itu kuncinya. Oh, itu, Bu. Dan kegiatan apa lagi, Bu, yang dilakukan oleh para istri-istri pegawai ini, Bu? Kawan maritim kami di BPP ada beberapa program kerja, yaitu dari bidang sosial budaya, pendidikan, organisasi, juga ekonomi. Di mana hari ini mengerjakan program kerja dari sosial budaya, namun apabila program kerja yang lainnya kita juga relevansinya bagaimana cara memberdayakan ibu-ibu yang berada di dalam tim, yaitu terutama adalah istri pegawai. Kalau relevansinya dengan programnya sosial pendidikan, kita merangkul Yayasan Barunawati Nusantara. Kawan maritim, Yayasan Barunawati Nusantara itu jaraknya tidak ada 2 km dari pusat ITC. Di situ ada yayasan pendidikan dari TK sampai SMK. Dan kami mengajak ibu-ibu sebagai volunteer, sebagai pengurus di dalamnya, mengawal bapak ibu serta anak-anak mencapai program-program yang inovatif gitu. Ibu, ini Ibu sangat inspiratif buat kami. Dan khususnya buat para kawan maritim yang mungkin nanti akan menjadi calon istri para pegawai pelabuhan. Ini menurut Ibu apa peran penting keluarga ini? Bagaimana keluarga bisa menjadi bagian daripada suksesnya kerja bapak-bapak di pelabuhan ini, Bu? Itulah begini, kita bisa berdiri di sini pun juga karena prihatinnya para leluhur kita. Setuju nggak? Setuju sekali. Maritim kita bisa besar seperti ini, kita bisa berada di negara Indonesia juga berkat kerja kerasnya para pahlawan negeri ini. Kita pun berada di Pelindo 2 bisa dalam tahapan memiliki
bangunannya sudah lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu juga kita menikmati kerja kerasnya para pendahulu kita. Jadi saya pun selalu mengajak ibu-ibu untuk mengirimkan doa bagi siapapun yang sudah berbuat baik untuk Pelabuhan Indonesia 2 ini, agar langkah kita itu diridhoi oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dengan modal satu lagi begini ya, saya dibekali oleh orang tua dengan nama Sumasri Sarwasih. Di dalam bahasa Sanskerta, Sarwasih itu sarwa-asih, penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau kita berhadapan dengan siapapun, penuh dengan kasih sayang, tidak ada masalah. Alhamdulillah, luar biasa Bu. Sepertinya ini sudah tidak sabar nih kami mengikuti ada apa ini kan. Jadi kami boleh ikut bergabung mengikuti. Ikuti ibu ini yang sang youtuber kita. Ayo kawan maritim, kita ikuti Ibu Astri apa saja yang dilakukan hari ini. Oke, yuk kita ikuti beliau. Ayo Bu, mari kita jalan. Penuh cinta dan makna, dalam kasih dan lindungan Allah Sang Maha Esa, bergerak melangkah bersama berikan dukungan kepada suami dalam bertugas. Mari kita melangkah menjauh. Akhirnya kita selesai sudah sehari bersama Ibu Astri dan tim istri pegawai Pelabuhan Pelindo 2. Luar biasa bukan aktivitas mereka, dan mudah-mudahan ini akan menginspirasi bagi kawan maritim yang akan menjadi calon istri pegawai Pelabuhan Pelindo 2. Nah, kita sekarang akhiri karena sudah waktu. Ibu, terima kasih atas semua yang telah kami terima hari ini, informasi yang sangat menarik buat para netizen kami. Terima kasih kembali Ibu Kimia juga kawan maritim dimanapun Anda berada. Oke, kawan maritim, kamu, aku, cinta maritim. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan berikan komen, karena dengan komentar Anda kita akan bisa terus menyajikan tayangan-tayangan yang lebih menarik untuk video-video yang akan datang. Terima kasih.